Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali kajian kitab Al-Furqan Baina Auliya Rahman wa Auliya Syaitan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang lalu telah dibahas oleh Syekhul Islam tentang keyakinan kelompok filsafat yang menyatakan bahwasannya malaikat adalah khayalan, tidak ada wujudnya, dan mereka mengatakan bahwasannya para al-anbiya itu di bawah mereka dalam kedudukannya sebagai pembawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini memiliki kemiripan dengan orang-orang tarekat sufiyah yang juga mereka mengatakan nabi di bawah para wali, yang mana wali mengambil langsung wahyu dari Allah tanpa perantara, sedangkan nabi mengambil wahyu lewat perantara malaikat yang kata filsafat itu merupakan khayalan. Kemudian disebutkan oleh beliau bahwasanya hakikat mereka kelompok filsafat atau orang-orang yang mereka juga mirip dengan ahli filsafat tersebut, hakikat mereka adalah mengingkari prinsip-prinsip keimanan. Mereka sesungguhnya bukan orang yang beriman kepada Allah. Mereka bukanlah orang yang beriman kepada malaikat atau yang beriman kepada kitab-kitab serta para rasul-rasul, dan demikian pula mereka tidak beriman kepada hari akhir. Kemudian dikatakan oleh Syekhul Islam, wa haqiqatu amrihim jahdul khaliqi, bahwasanya hakikat perkara mereka yaitu ingin untuk mengingkari Sang Al-Khaliq, ya, namun dengan jalan yang beliku-liku, tidak secara langsung, namun intinya mereka adalah orang-orang yang mengingkari adanya Al-Khaliq, Sang Pencipta. Fa innahum ja'alu wujudal makhluk huwa wujudul khaliq, karena mereka meyakini bahwasanya wujudnya makhluk itu juga wujudnya Al-Khaliq. Inilah yang dinamakan dengan istilah wahdatul wujud, bersatunya Allah dengan al-makhluk. Dan ini adalah akidah orang-orang Nasara yang mereka mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu telah bersatu dengan Al-Masih. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Allah menyatakan sungguh kafir orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah adalah Isa bin Maryam. Ini adalah keyakinan orang-orang Nasara bahwasanya Allah bersatu dengan Isa alaihissalam, ya. Dan ini lebih ringan dibandingkan keyakinan orang-orang tasawuf. Ya, kalau orang-orang Nasara itu mengatakan bahwasanya Allah hanya bersatu dengan Isa, dan Isa alaihissalam manusia yang mulia, bersatu dengan satu orang saja, dengan satu makhluk, dan itu pun makhluk yang mulia. Sedangkan orang-orang tasawuf yang sudah ekstrim dalam ketasawufannya, yang mereka meyakini adanya wahdatul wujud, mereka meyakini bahwasanya Allah bersatu dengan semua makhluk yang ada, baik manusianya ataupun binatangnya. Dan mereka pun mengatakan bahwasanya ma ra'aitul khinzira wal kalba ila Allah, naudzubillahi min dzalik, tidaklah aku melihat anjing ataupun babi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min dzalik. Ini lebih parah daripada kekufurannya orang An-Nasara yang telah dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Wa qalu al-wujudu wahidun. Mereka mengatakan bahwasanya yang ada al-wujud itu satu saja.
Ya, makhluk dan khaliq itu sama saja kata mereka, tidak ada bedanya. Al-khaliq wal makhluk wal makhluk wal khaliq. Ya, al-wujud wahid. Ya, al-wujud keberadaan sesuatu itu cuma satu, yaitu wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Walam yumayyizu bainal wahid bil ain wal wahid bin naw. Mereka tidak bisa membedakan ya antara al-wujud yang ada ini. Ya betul, semuanya ada. Allah itu ada, manusia itu ada, makhluk itu ada. Namun tidak semua yang ada itu sama satu wujudnya. Fa innal mawjudat tasariku fi musammal al-wujud. Ya, semua yang ada di atas muka bumi ini itu sesuatu yang ada, al-wujud. Ya, sesuatu yang mawjud. Ya, namun tidak semua yang mawjud yang di atas muka bumi itu sama. Ya, manusia itu ada, hewan itu ada, namun tidak sama. Adanya manusia dengan adanya hewan beda bentuknya. Beda sifat-sifatnya, apalagi antara al-makhluk dengan al-khaliq. Kama tasriqu al-anasi fi musammal insan. Demikian pula manusia yang ada sekarang ini. Ya, manusia semuanya itu satu kesamaan, yaitu namanya manusia, namun sifatnya berbeda-beda, bentuknya berbeda-beda. Ya, maka apalagi antara khaliq dengan makhluk justru sangat berbeda. Wal hayawanat fi musammal hayawan. Demikian pula antara hewan, meskipun satu namanya yaitu hewan, namun berbeda satu hewan dengan hewan yang lainnya. Tidak sama ya antara satu lafaz dalam hakikatnya. Walakin hadzal mustarak al-kulli la yakunu mustarakan kulliyan illa fi dhihni. Sesuatu yang serupa namanya itu ya hanya bisa serupa dalam khayalan, tidak dalam hakikat. Ya, manusia dengan hewan ya meskipun namanya sama makhluk namun berbeda. Wa illa fal hayawanatul qa'imah bihadzal insan laysat iyal hayawanatul qa'imah bil farad. Manusia yang hidup di atas muka bumi ini berbeda dengan hewan seperti kuda dan sebagainya. Meskipun sama namanya adalah hewan dalam artian hewan dalam artian makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa wujudus samawat laysa huwa bi'aini wujudil insan. Adanya langit tidak sama dengan adanya manusia. Meskipun sama-sama namanya sesuatu yang ada, tidak sama hakikatnya. Fa wujudul khaliq jalla jalalu laysa huwa ka wujudi makhluqati. Demikian pula wujudnya al-khaliq Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan wujudnya al-makhluk. Apalagi Allah telah menyatakan walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada sesuatu pun dengan Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka kelompok tasawuf yang sudah sampai ke ekstriman, mereka menyamakan Allah dengan al-makhluk, bahkan makhluk adalah khaliq dan khaliq adalah al-makhluk. Wa haqiqatu qaulihim qaulu fir'aun alladziina 'alai aqala sani'a. Sesungguhnya hakikat ucapan mereka orang-orang tasawuf itu serupa dengan ucapan Fir'aun yang meniadakan wujudnya al-khaliq. Ya, Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la. Aku adalah Rabb kalian yang tertinggi. Di sini dia ingin untuk mengingkari wujudnya al-khaliq. Ya, bahwasanya dialah yang menciptakan segala-galanya. Fa inna lam yakun yunkir hadzal mawjud al-mashhud wal mashhud. Fir'aun itu tidak mengingkari adanya wujudnya makhluk di atas muka bumi ini. Dia hanya sekedar meniadakan al-khaliq meskipun dia tetap menyatakan al-makhluk itu ada. Adapun ulama tasawuf mengatakan al-khaliq adalah makhluk, makhluk adalah al-khaliq, tidak ada. Al-makhluk yang ada adalah al-khaliq, al-ain wahidun. Sesuatu yang ada cuma satu, yaitu al-khaliq. Lakin zama annahu mawjudun bi nafsihi. Fir'aun meskipun dia menyatakan makhluk itu ada, namun makhluk itu ada dengan sendirinya tanpa adanya al-khaliq. Wa haulai wafaquhu fi dzalik. Adapun kelompok filsafat dan kelompok tasawuf yang sudah ekstrim, mereka menyatakan bahwasanya planet-planet yang ada di atas muka bumi ini itu ada dengan sendirinya, tidak ada perantara al-khaliq dalam menciptakannya. Lakin zamu annahu Allah. Dan orang-orang tasawuf menyatakan bahwasanya makhluk itu adalah wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada kemiripan antara ucapannya Fir'aun yang meniadakan al-khaliq dengan kelompok filsafat atau kelompok tasawuf yang ekstrim yang mereka juga sama-sama mengingkari adanya sang pencipta alam semesta ini. Fakanu adalla minhu.
Dan mereka kelompok filsafat atau tasawuf yang sudah sampai ekstrim, mereka lebih sesat daripada Fir'aun. Dikarenakan apa? Fir'aun sebetulnya itu masih meyakini dalam hatinya tentang wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah Allah firmankan, wa jahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dzulman wa 'uluwa. Mereka Fir'aun dan kaumnya, mereka jahadu, mendustakan dengan lisan mereka, padahal istaiqanatha anfusuhum. Hati-hati mereka meyakini wujudnya Al-Khaliq. Karena memang fitrahnya manusia yakin adanya Sang Pencipta alam semesta. Namun dia mendustakan dengan lisannya tentang ketidakadaannya Allah Subhanahu wa taala sebagai Sang Khaliq. Dan ini pun yang telah dinyatakan oleh Musa alaihissalam. Musa alaihissalam tahu bahwasanya Fir'aun itu yakin dengan hatinya adanya Al-Khaliq. Sebagaimana Allah telah memfirmankan tentang ucapan Nabi Musa alaihissalam, laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardi basaira. Nabi Musa alaihissalam mengatakan kepada Fir'aun, engkau sungguh wahai Fir'aun telah mengetahui siapa yang menurunkan para rasul itu, tidak lain kecuali adalah rabbus samawati wal ardi, pencipta langit dan bumi. Nabi Musa mengatakan bahwasanya engkau wahai Fir'aun meyakini dalam hati tentang Al-Khaliq, Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan para anbiya wa rasul alaihi wasallam. Namun dia hanya mendustakan dengan lisannya. Adapun orang-orang wahdatul wujud, mereka lebih parah kekufurannya dari Fir'aun dikarenakan mereka menyamakan antara makhluk dengan Al-Khaliq. Adapun Fir'aun tidak. Fir'aun tahu bahwasanya Al-Khaliq adalah Al-Khaliq, sedangkan makhluk adalah makhluk, meskipun dia secara lisan mendustakannya. Adapun kelompok tasawuf, mereka meyakini dalam hati adanya kesamaan antara makhluk dengan Al-Khaliq. Wa in kana qauluhu hadza huwa azharu fasadan minhum. Meskipun dilihat dari sisi yang lainnya, ucapan Fir'aun yang mengatakan ana rabbukumul a'la itu lebih rusak dibandingkan ucapan kelompok filsafat yang mereka masih menyatakan bahwasanya Al-Khaliq itu lebih di atas. Adapun Fir'aun mereka dengan ucapan lisannya tersebut, dia mengatakan dia yang lebih tinggi dari semua yang ada. Walihada ja'alu ibadal asnam ma'abadu illallah. Kelompok tasawuf yang menyatakan adanya wahdatul wujud, mereka mengatakan bahwasanya para penyembah berhala, penyembah patung, penyembah bintang-bintang, itu sebetulnya mereka adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka sendiri mengatakan Fir'aun itu adalah orang yang bertauhid. Ketika dia mengucapkan ana rabbukumul a'la, karena dia telah bersatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula para penyembah berhala, ketika mereka menyembah patung, wujudnya patung adalah wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya tidak ada orang musyrik di atas muka bumi ini. Ini adalah konsekuensi ucapan mereka, karena mereka mengatakan semuanya adalah wujudnya Al-Khaliq. Patung adalah wujudnya Al-Khaliq. Kalau orang menyembah patung, berarti sama dengan menyembah Al-Khaliq. Kalau demikian pula agama Hindu yang menyembah matahari, kata mereka menurut orang tasawuf yang sudah ekstrim, mereka adalah penyembah Allah Subhanahu wa taala, bukan penyembah makhluk. Karena makhluk itu wujudnya Al-Khaliq. Wa qalu lamma kana fir'aun fi mansib at-tahakkum sahib as-sayf wa injaza fil urfin namusi lidzalika qala anna rabbukumul a'la. Mereka mengatakan bahwasanya Fir'aun ketika dia sudah sampai kepada kedudukan yang sangat tinggi, dia sang penguasa, maka dibolehkan untuk dia mengatakan aku adalah Rabb kalian yang paling tinggi. Wa in kana kullu arbaban binisbatin ma fa anal a'la minkum bima utituhu fid dhahir min al-hukmi fikum. Yang mana artinya kata mereka bahwasanya Fir'aun itu telah diberi kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia berhak untuk mengatakan aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Qalu wa lamma alimati sara sidqa Fir'aun fima qalahu aqarru lahu bidzalik. Maka kata orang-orang tasawuf yang sudah ekstrim, mereka mengatakan oleh karena itulah para tukang-tukang sihir mereka mengakui akan kekuasaan Fir'aun, bahwanya Fir'aun adalah Tuhan alam semesta yang paling mulia, yang paling tinggi kedudukannya. Kata mereka, para tukang sihir itu mengatakan, faqdi ma anta qadin, maka putuskanlah wahai Fir'aun, sesungguhnya engkau lah yang memutuskan segala sesuatu. Inna ma taqdi hadhil hayatad dunya,
sesungguhnya engkaulah yang memutuskan di atas muka bumi ini. Padahal ini adalah ucapan para tukang sihir ketika mereka telah bertobat kepada Allah, kemudian Fir'aun ingin untuk membunuh mereka, ingin untuk menyalib mereka, menyiksa mereka, maka mereka pun memasrahkan dirinya, tidak takut, tidak gentar dengan ancaman Fir'aun untuk membunuh mereka, karena mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kata orang tasawuf, ini adalah ucapan kelompok tukang sihir yang mengakui keberadaan Fir'aun sebagai Tuhan semesta alam ini yang paling tinggi. Qalu fasaha qaulu Fir'aun, maka mereka kelompok tasawuf mengatakan, maka benar kalau Fir'aun itu mengatakan aku adalah Rabb kalian yang paling tinggi. Apalagi mereka meyakini bahwasanya semuanya adalah wujudnya Al-Khaliq, maka tidak salah ucapan Fir'aun ketika mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Rabb kalian yang paling tinggi. Wa kana Fir'aun ainal haq, kata mereka bahwasanya Fir'aun itu adalah wujudnya Al-Khaliq, ainul haq. Tsumma ankaru haqiqatal yaumil akhir. Setelah mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka pun mengkufuri tentang hari akhir. Fajalu ahlan nar yatana'amuna kama yatana'amu alul jannah. Mereka kelompok filsafat atau kelompok tasawuf, mereka mengatakan bahwasanya penghuni api neraka itu ketika di dalam api neraka mereka itu tidak tersiksa, justru mereka menikmati api neraka tersebut. Karena apa? Api neraka itu adalah wujudnya Al-Khaliq, demikian pula wujudnya mereka adalah wujudnya Al-Khaliq, maka tidak ada pengaruhnya sama sekali. Bahkan pernah suatu saat ada seorang ulama salaf bertemu dengan mereka, orang-orang yang memiliki keyakinan bahwasanya ahli neraka itu mereka menikmati neraka tersebut. Sebagaimana kata mereka, kalau mereka sudah menjadi api, kemudian bersatu dengan api, mereka tidak akan tersiksa di dalamnya. Maka dijawab oleh sekelompok atau seorang ulama salaf tersebut bahwasanya manusia, atau mereka mengatakan ketika mereka memiliki syubhat bahwasanya al-jin atau iblis, bahwasanya iblis itu tercipta dari api. Maka kalau dia dimasukkan dalam api neraka, dia tidak tersiksa karena sama-sama terbuat dari api. Iblis atau jin dari api. Maka ketika dia berbuat kufur, berbuat maksiat, dia tidak tersiksa di dalam api neraka. Maka seorang ulama salaf tersebut mengatakan, bukankah manusia itu terbuat dari tanah? Maka bagaimana kalau saya melempar kamu dengan tanah? Apakah sakit? Demikian pula dengan apa? Dengan iblis. Meskipun dia terbuat dari api, namun ketika dimasukkan dalam api neraka tentunya dia akan tersiksa. Namun itulah mereka orang-orang sudah sampai pada kekufuran mereka, maka mereka pun melecehkan, memperoleh api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kata mereka kelompok filsafat atau kelompok tasawuf, mereka mengatakan bahwasanya ahli neraka itu menikmati api neraka tersebut, sebagaimana penghuni surga akan menikmati kenikmatan di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fasaru kafirina billahi wal yaumil akhir. Maka mereka pun kafir kepada Allah dan kepada hari akhir. Wa bi malaikati wa kutubi wa rusulihi. Maka mereka pun kufur kepada malaikat, kepada kitab-kitabnya, dan kepada para rasul-rasulnya. Ma'adakwahum annahum khulasatul qasati min ahli wilayatillah. Meskipun mereka mengaku-ngaku mereka adalah wali-wali Allah yang sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal mereka sebenarnya adalah orang-orang yang kafir kepada rukun-rukun iman yang tadi. Wa annahum afdalu minal anbiya, dan mereka mengaku sebagai manusia yang paling mulia dibandingkan dengan para nabi. Wa annal anbiya innama ya'rifuna Allah min miskatihim, dan kata mereka para nabi itu mengenal wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala dari ilmunya mereka, ilmunya para wali. Ini adalah kekufuran dan sekaligus bagaimana pelecehan mereka terhadap Allah dan juga kepada para rasulnya. Walaysa hadza mawdi'u bahthi ilhadi haula. Kitab ini bukan untuk menjelaskan semua rentetan tentang bagaimana keateisan, bagaimana kekufuran mereka. Namun di sana banyak sekali buku-buku ulama yang lainnya yang menjelaskan tentang kekufuran orang-orang tersebut. Di antaranya disebutkan dalam taklif di sini atau footnote-nya di sini,
Di antaranya seorang ulama yang bernama Al-Imam Al-Baqai rahimahullah memiliki kitab yang berjudul Tanbihul Ghabi ila Takfir Ibn Arabi. Ini para ulama mereka sebagiannya mengkafirkan Ibn Arabi As-Sufi yang memiliki keyakinan yang kufur, di antaranya wahdatul wujud tersebut. Dan ini adalah haknya para ulama mengkafirkan para penyesat umat. Tidak semua orang berhak untuk kafir mengkafirkan. Ketika kita bicara tentang bahayanya takfir, bahayanya mengkafirkan kaum muslimin, ini bukan berarti kita nggak boleh mengkafirkan, boleh selama para ulama yang mendahului kita dengan pengkafiran tersebut. Adapun manusia-manusia yang belum sampai kepada derajat ulama, mereka tidak berhak untuk mengkafirkan si fulan atau si alan, karena ini membutuhkan ilmu dan membutuhkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini beda takfirnya, pengkafirannya ulama Ahlussunnah wal Jamaah dengan pengkafirannya kelompok terorisme. Adapun kelompok terorisme, mereka gegabah mengkafirkan kaum muslimin dan penguasa kaum muslimin tanpa ilmu, tanpa keterangan-keterangan dari ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Adapun ulama Ahlussunnah, mereka ketika mengkafirkan seseorang karena memang betul-betul dia orang itu berhak untuk dikafirkan. Kemudian walakin lamma kana kalam fi awliyaillah wal farqi baina awliya rahman wa awliya syaitan wa kana haula'i min a'dhamin nasi iddi'ani wiradatillah wa hum a'dhamun nas wilayatan syaitan nabahna ala dzalik. Sesungguhnya ketika kita bicara tentang masalah Ibnu Arabi, tentang masalah filsafat atau tentang orang-orang tasawuf yang ekstrem dalam ketasawufannya, sebetulnya ini bukan inti pembahasan kita, akan tetapi ketika kita membicarakan tentang masalah siapa wali Allah dan siapa wali syaitan, dan mereka adalah orang-orang yang mengaku sebagai wali-wali Allah, padahal mereka, kata Syekhul Islam, merupakan manusia yang sangat cocok untuk dikatakan sebagai wali syaitan, bukan wali Allah. Maka kita pun memperingatkan umat dari mereka. Ini adalah tugasnya para ulama untuk menyebutkan kepada manusia siapa wali-wali syaitan, siapa dai-dai ke neraka api jahanam, agar manusia tahu siapa yang di atas kebenaran dan siapa yang di atas kebatilan, tentunya dengan bukti, dengan dalil, bukan dengan tuduhan atau persangkaan semata. Sebagaimana yang pernah dikatakan kepada Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, atau Imam Ahmad pernah mengatakan, kalau aku dan kamu diam, tidak menjelaskan siapa penyesat umat, maka manusia tidak akan tahu siapa penyesat umat tersebut, siapa yang di atas kesesatan dan siapa yang di atas kebenaran. Walihada amatu kalamihim innama huwa fil khayalati syaitaniyah. Sesungguhnya ucapan kelompok tasawuf yang sudah ekstrim itu, ucapan mereka sebetulnya dalam khayalan syaitan, dalam angan-angan syaitan. Wa yaquluna ma qala sahibul futuhat, sebagaimana hal ini dikatakan oleh pengarang kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah Ibnu Arabi tadi, bab ardil haqiqah. Di dalam kitab tersebut ada satu bab yang berbunyi bab ardil haqiqah, bumi hakikat, yang mana mereka mengatakan dia ardul khayal, sesungguhnya bumi ini adalah bumi khayalan. Karena apa? Para anbiya menghayalkan kepada manusia tentang surga, tentang neraka. Para nabi menghayalkan kepada manusia malaikat, padahal malaikat tidak ada. Kata mereka bahwasanya buminya adalah buminya khayalan. Fayaqalifu bi anal haqiqata allati yatakallamu fiha ya khayal. Ibnu Arabi meyakini dan mengakui bahwasanya hakikat yang mereka ucapkan adalah khayalan. Wal khayal huwa mahallu tasarrufi syaitan. Dan namanya khayalan itu adalah tipu dayanya syaitan. Fa inna syaitan yukhayyilu al-insan al-umur bi khilafi ma hiya alaihi. Karena punya syaitan itu menghayalkan kepada manusia sesuatu yang berlainan dengan hakikatnya. Bid'ah dikhayalkan oleh syaitan kepada pelakunya sebagai suatu kebenaran, padahal dia adalah suatu kesesatan. Itulah tugasnya syaitan di atas muka bumi ini, yaitu ingin membuat khayalan kepada al-bidah. Padahal yang khayalan itu bukan para rasul, yang khayalan itu adalah ucapannya Ibnu Arabi As-Sufi, yang dia telah dirasuki oleh syaitan untuk mengatakan ucapan-ucapan yang kufur. Dan itu adalah kebenaran firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man ya'tu an dzikir rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin." Barang siapa yang berpaling dari ajaran Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala, maka kami akan ikat dia dengan syaitan.
maka kami akan jadikan baginya setan sebagai temannya, dan dia akan selalu bersama orang tersebut. Wa innahum la yasuddunahum anis sabil, dan sesungguhnya setan itu akan mencegah manusia dari jalan Allah. Wa yahsabuna annahum muhtadun, dan mereka mengira mereka telah mendapatkan petunjuk. Barang siapa yang berpaling daripada ajaran tauhid, yang berpaling dari ajaran sunnah Rasulullah SAW, maka semakin Allah jadikan setan sebagai teman dekatnya. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum, ketika mereka berpaling, Allah semakin palingkan dia dari jalan, dengan Allah menjadikan setan sebagai temannya, sebagai orang yang dekat dengannya. Maka seorang muslim wajib berhati-hati. Kalau dia sudah menyimpang dari jalan Allah, semakin Allah sesatkan dia dari jalan, dan dia mengira dia telah berbuat sebaik-baiknya, telah mendapatkan petunjuk, padahal dia di dalam kesesatan yang nyata. Hatta idza ja'ana qala ya laita baini wa bainaka bu'dal masyriqaini fa bi'sal qarin. Maka ketika orang tersebut telah datang kepada kami pada hari kiamat, dia mengatakan, alangkah baiknya dahulu jika antara aku dengan kamu wahai setan, baik setan dari manusia ataupun dari jin, alangkah baiknya antara aku dengan dirimu itu sejarak timur dan barat, fa bi'sal qarin, dan dia sejelek-jelek teman. Oleh karena itulah seorang muslim wajib berhati-hati mencari siapa teman dekatnya. Almaru ala dini qalili, seseorang itu bersama sahabat karibnya. Kalau sahabat karibnya pelaku kesyirikan, pelaku kebid'ahan, pelaku kemaksiatan, maka cepat atau lambat dia akan tersurat dengannya. Dan pada hari kiamat pasti dia akan menyesal. Kenapa? Dia berteman dengan orang tersebut. Alangkah baiknya jika dia sangat jauh dari orang tersebut. Walan yanfa'akumul yawma idh zalamtum annakum fil adzabi mushtarikun. Tidak ada manfaatnya penyesalan tersebut ketika kalian berbuat zalim di dunia ini, dan sesungguhnya kalian jinnya dari manusia atau dari setan dan jin manusia, mereka sama-sama diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ikut atau yang diikuti sama-sama diazab oleh Allah di akhirat kelak. Demikian pula Allah berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, namun Allah mengampuni dosa selain syirik bagi orang yang dikehendaki, dan barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka dia telah tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Inilah ukuran kesesatan. Yang sesat itu orang yang berbuat syirik. Adapun orang yang bertauhid, yang mengesahkan Allah, yang menyeru manusia untuk berbuat tauhid, yang menyeru manusia untuk beribadah hanya kepada Allah, itulah orang-orang di atas kebenaran. Namun demikianlah syaitan ingin untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah, memutarbalikkan fakta. Yang bertauhid, yang menyeru manusia kepada tauhid, dianggap sebagai ayat keras, dianggap sebagai penyesat umat, dianggap sebagai orang-orang yang merusak ukhuwah Islamiyah, dianggap sebagai orang-orang yang memecah belah umat. Padahal Allah menyatakan yang sesat itu yang berbuat syirik, yang menyembah kepada selain Allah, yang menyembah kepada wali-wali yang telah mati, itu orang yang sesat. Adapun yang bertauhid adalah orang yang di atas kebenaran. Demikian pula Allah berfirman, ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitanu illa ghurura. Asyaitan, setan dari jin maupun manusia, dia memberikan janji kepada mereka dan memberikan angan-angan kepada mereka, dan tidaklah syaitan memberikan janji kepada mereka kecuali tipu daya semata. Demikian pula di dunia ini, setan-setan dari kalangan manusia ketika ingin untuk memprovokasi manusia yang lainnya, mereka memberikan angan-angan, memberikan janji-janji, padahal itu adalah tipu daya mereka, musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita tertipu dengan janji-janji syaitan, baik dari kalangan jin ataupun manusia. Kita harus ingat janji Allah Subhanahu wa taala. Adapun janji Allah, innallaha la yukhliful mi'ad, Allah tidak akan mungkin mengingkari janjinya. Adapun janji-janji dari wali-wali syaitan itu hanya tipu daya mereka. Kemudian Allah berfirman, wa qala syaitan lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni wa lumu anfusakum. Allah berfirman, setan baik dari kalangan jin ataupun manusia,
Dia berkata, ketika telah diputuskan perkaranya oleh Allah pada hari kiamat, setan mengatakan, sesungguhnya Allah pada waktu di dunia telah menjanjikan kepada kalian janji yang tepat, janji yang benar. Adapun aku, kata setan, telah menjanjikan kepada kalian janji-janji palsu, maka aku pun mengingkarinya. Dan tidaklah aku, kata setan, memiliki kekuasaan atas kalian, kecuali aku hanya sekedar menyeru kalian dan kalian pun mengikuti ajaranku. Itulah ayat setan dari kalangan jin ataupun manusia. Mereka sebetulnya tidak punya kekuasaan atas kita. Kalau ada misalnya orang-orang musyrikin atau al-bidah mereka memprovokatori manusia, mereka memberikan janji kepada manusia, mereka menakut-nakuti orang yang bertauhid, maka itu hanya sekedar khayalan mereka, tidak ada wujudnya. Dan mereka tidaklah pada hari kiamat kecuali akan mengakui bahwasanya mereka adalah para pendusta. Kata mereka, tidaklah kami kecuali hanya sekedar menyeru kalian dan kalian mengikuti ajakan kami. Fala talumuni, maka janganlah kalian mencela diriku, akan tapi celahlah diri kalian sendiri yang mengikuti aku. Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhiyah. Tidaklah aku menjadi penolong atas kalian, demikian pula kalian tidak akan mungkin menolongku pada hari kiamat ini. Inni kafartu bima asraktumuni, sesungguhnya aku telah mengkufuri apa yang kalian sekutukan Allah kepada aku. Mereka para setan di dunia ini membujuk manusia untuk menyembah mereka, untuk mentaati mereka. Pada hari kiamat mereka berlepas diri dari manusia yang menyembah mereka. Inna zalimina lahum azabun alim, sesungguhnya orang yang berbuat zalim bagi mereka azab yang pedih. Demikian pula Allah berfirman, wa idzayyana lahumus syaitanu a'malahum wa qala la ghaliba lakum al-yawma minan nas. Ingatlah ketika setan menghiasi untuk mereka amal perbuatan mereka. Ini yang sudah kita jelaskan tadi, bahwasanya para pelaku kebid'ahan, pelaku kesyirikan, mereka sebetulnya adalah korban-korban syaitan. Mereka hiasi amal kesyirikan mereka seolah-olah mereka adalah para pencinta wali, padahal mereka adalah para penuhan para wali-wali tersebut. Cinta bukan diungkapkan dengan menyembah para wali-wali tersebut, kalau betul mereka adalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ketika mereka merayakan acara bid'ah Maulid Nabi SAW, setan membisikkan kepada mereka bahwa mereka adalah pencipta Nabi SAW, padahal mereka sebetulnya adalah orang yang menyimpang dari ajaran Nabi SAW. Demikianlah setan membujuk mereka, menghiasi amal perbuatan mereka seolah mereka adalah orang yang paling cinta kepada Rasulullah SAW. Demikian pula para teroris ketika mereka melakukan aksi peledakan, pengeboman dan sebagainya, setan membujuk, setan menipu mereka seolah mereka adalah para mujahid, padahal mereka adalah perusak Islam. Mereka adalah orang yang mencolok nama Islam, mereka adalah yang jauh daripada ajar Rasul maupun para sahabat Rasulullah SAW. Itulah setan selalu menghiasi amal perbuatan manusia. Wa qala la ghaliba lakumul yawma minan nas. Setan mengatakan kepada kaum musyrikin, kalian tidak akan mungkin dikalahkan oleh manusia yang lainnya. Wa inni jalul lakum, sesungguhnya aku, kata setan, pelindung atas kalian atau pelindung bagi kalian. Falamma tara'atil fi'atani naqasa ala aqibai, ketika terjadi pertempuran atau peperangan, maka setan pun lari dari orang-orang yang mereka telah bujuk. Wa qala inni bari'un minkum, sesungguhnya aku berlepas diri dari kalian. Inni ara ma la tarawun, sesungguhnya aku melihat apa yang kalian tidak melihatnya. Inni akhafullah, setan mengatakan aku takut kepada Allah. Wallahu syadidul iqab, sesungguhnya Allah sangat pedih siksanya. Namun sangat disayangkan sebagian manusia tertipu dengan setan tanpa mereka menyadarinya. Wa qarruya an Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadits sahih annahu ra'a Jibril yaz'ul malaika. Ini ada sebuah hadis disebutkan di sini, namun hadisnya tidak sahih atau didhaifkan oleh Syekh Muhammad Nasir Al-Albani. Di sini ada kisah bahwasanya ketika setan melihat Jibril pada waktu perang pada zaman Nabi SAW, itu Jibril membariskan para malaikat yang lainnya, maka setan ketika melihatnya dia pun lari daripada malaikat. Wallahu yu'ayyidu ibadahul mu'minin bi malaikatihi, dan Allah menguatkan hamba-hambanya kaum mukminin dengan para malaikat-malaikat tersebut.
Adapun hadis yang disebutkan tadi bahwasanya ketika mereka Jibril membariskan para malaikat yang lain, kemudian setan melihat mereka, setan pun lari. Ini hadisnya tidak sahih. Namun intinya Allah Subhanahu wa taala ketika ingin menolong para hamba-hambanya, wali-wali Allah, Allah menurunkan para malaikat. Ini sahih. Dan ini sebagai bantahan kepada kelompok filsafat yang mengatakan malaikat hanyalah khayalan, tidak ada wujudnya. Padahal di dalam Al-Quran Allah banyak sekali mencantumkan tentang nama malaikat yang Allah sebutkan sebagai para penolong hamba-hambanya yang mukmin, khususnya pada waktu perang melawan orang-orang kafir. Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 12, "Id yuhi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum fasabbitul ladina amanu." Ingatlah ketika Rabbmu Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kalian, maka kuatkanlah orang-orang yang beriman. Ya, Allah memiliki para malaikat yang mana di antara tugas malaikat menolong hamba-hambanya kaum mukminin. Allah juga berfirman pada waktu perang Ahzab, "Ya ayyuhalladzina amanu udhkuru ni'matallahi 'alaikum id ja'atkum junudun fa arsalna 'alaihim rihan wa junudan lam tarauha." Wahai orang-orang yang beriman, ya, ingatlah nikmat Allah atas kalian ketika datang kepada kalian pasukan Allah Subhanahu wa taala dan Allah mengutus kepada mereka kaum musyrikin angin yang sangat kencang, dan Allah juga mengirim pasukan yang kalian tidak melihatnya. Ini pada kisah perang Al-Ahzab. Allah kirim para malaikat, Allah utus para malaikat untuk menolong para sahabat Rasulullah SAW, dikarenakan mereka adalah para penolong agama Allah Subhanahu wa taala. In tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Jika kalian menolong agama Allah, pasti kalian akan ditolong oleh Allah dan pasti Allah akan mengokohkan langkah-langkah kalian. Ya. Namun ini berbeda dengan khayalannya orang-orang teroris, ya, yang menyatakan melihat wujudnya para malaikat dan sebagainya, atau melihat burung, itu khayalan mereka, tidak sebagaimana keadaan para sahabat Rasulullah SAW. Adapun para sahabat, mereka adalah para mujahid yang sebenarnya, bukan para teroris tersebut. Makanya Allah menolong para sahabat dan tidak akan mungkin menolong para teroris tersebut selama-lamanya. Wa qala ta'ala fa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa 'alal mu'minin wa anzala junudan lam tarauha. Allah mengirim ketenangan, Allah menurunkan ketenangan kepada ar-rasul dan kepada orang-orang yang beriman, dan Allah menurunkan pasukan yang tidak kalian lihat. Allah menyatakan wa junudan lam tarauha, dan mengutus para pasukan dari malaikat yang kalian tidak bisa melihatnya. Maka bagaimana mereka mengatakan mereka melihat para malaikat yang berbaris-baris, padahal itu bukan para malaikat. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman, "Id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana fa anzalallahu sakinatahu 'alaihi wa ayyadahu bi junudin lam tarauha." Ingatlah ketika Ar-Rasul mengatakan kepada temannya, sahabatnya yaitu Abu Bakar As-Siddiq, ketika beliau berhijrah bersama Abu Bakar As-Siddiq dan singgah di Gua Saur, maka Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada Abu Bakar As-Siddiq, la tahzan. Ketika kaum musyrikin ingin mengejar, ingin menangkap keduanya, Abu Bakar As-Siddiq merasa khawatir tentang keadaan Nabi SAW. Tidak takut dengan kaum musyrikin, tidak takut dengan nyawa beliau, namun khawatir Nabi SAW akan ditemukan oleh mereka. Maka Abu Bakar As-Siddiq pun bersedih. Namun Rasulullah SAW mengatakan, la tahzan, jangan engkau bersedih wahai Abu Bakar As-Siddiq, sesungguhnya Allah bersama kita. Fa anzalallahu sakinata, maka Allah pun menurunkan ketenangan kepada Nabi Muhammad, kepada Abu Bakar As-Siddiq, wa ayyadahu bi junudin lam tarauha, dan Allah mengutus, Allah menguatkan Nabi-Nya SAW dengan pasukan yang tidak mereka melihatnya. Ini adalah pasukan ghaib Allah Subhanahu wa taala yang tidak dilihat oleh manusia. Adapun kisah yang banyak dikisahkan oleh manusia bahwasanya pada waktu itu ada sarang laba-laba yang menutupi. Ini kisah-kisahnya yang tidak sahih dari Rasulullah SAW. Ini adalah hadis-hadis atau kisah-kisah yang tidak nyata, seperti yang dinyatakan oleh para ulama al-hadis. Wa qala ta'ala, ittaqul lil mu'minina ala yakfiyakum an yumiddakum rabbukum bi salasati alafin minal malaikati munzalin.
Ingatlah ketika engkau Nabi Muhammad berkata kepada orang beriman, tidakkah cukup bagi kalian pertolongan Rabb kalian dengan Allah menurunkan 3.000 malaikat yang turun. Ini menunjukkan bahwasanya manusia tidak perlu takut dengan orang-orang kafir meskipun pasukan mereka banyak, karena Allah memiliki pasukan yang lebih baik dari mereka dan lebih dahsyat, lebih kuat daripada pasukan orang-orang kafir atau pasukan orang-orang yang menyelisih agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah mengatakan fala takhafun wa khafuni. Janganlah kalian takut kepada kaum kafir, al-bidah atau orang menyelisih agama Allah, namun takutlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun pasukan kaum muslimin sedikit, kalau mereka bertakwa kepada Allah, beriman kepada Allah, pasti Allah akan menurunkan para malaikat yang akan menolong. Ukuran kebenaran, ukuran kemenangan bukan banyaknya manusia, namun ukurannya adalah taatullah wa taatur Rasul, taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Kalau siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti sunnah Rasul SAW, pasti pertolongan Allah akan datang, kemenangan Allah akan datang, cepat ataupun lambat. Wal akibatul lil muttaqin. Akibat yang baik itu hanyalah bagi orang-orang yang bertakwa. Bala in tasbiru wa tattaqu wa yaqukum min fawrihim hadza yumditkum rabbukum bi 5,000 minal malaikati musawwimin. Demikianlah jika kalian bersabar dan kalian bertakwa kepada Allah, lalu musuh mengepung kalian, maka Allah akan menurunkan 5.000 malaikat yang diberi tanda oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, kaum muslimin meskipun mereka tidak memiliki persenjataan yang kuat, meskipun seandainya mereka jumlahnya sedikit, namun kalau mereka betul-betul intas biru bersabar, tidak tergesa-gesa, seperti kelompok teroris yang ingin segera mendirikan daulah Islamiyah, menguasai negara-negara kafir, namun tanpa kesabaran, tidak mengikuti jalannya Rasul SAW, ingin secara instan langsung mendirikan daulah Islamiyah, sekali ngebom langsung dapat daulah Islamiyah, khayalan mereka. Tidak bersabar sebagaimana para salafus saleh bersabar. Ketika Rasul dikatakan oleh seorang sahabat Khabbab bin Arad radhiyallahu anhu, wahai Rasulullah, kenapa engkau tidak berdoa kepada Allah untuk kami? Kenapa engkau tidak minta pertolongan kepada Allah untuk kami? Pada waktu itu para sahabat disiksa di kota Mekah. Sebagian dibunuh oleh kaum musyrikin. Mereka sebagian tidak bersabar para sahabat, namun Rasulullah SAW mewasiatkan kepada mereka agar mereka bersabar. Kata Rasulullah SAW bahwasanya orang-orang sebelum kalian ada yang digergaji kepalanya menjadi 2, namun mereka tidak menyimpang dari agamanya, mereka tidak tergesa-gesa. Walakinnakum tastajilun, akan tapi kalian itu tergesa-gesa. Ucapan Rasulullah SAW ini pantas diucapkan kepada kelompok teroris yang tergesa-gesa ingin mendirikan daulah Islamiyah namun tidak mengikuti jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal kalau mereka bersabar dan mereka betul-betul bertakwa dalam artian yang sebenarnya, pasti Allah akan menurunkan pertolongan berupa 5.000 malaikat yang diberi tanda oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa haula'i ta'tihim arwahun tukhatibuhum wa tatamassalu lahum. Kita yakini malaikat itu ada wujudnya. Namun malaikat itu turun kepada hamba-hambanya yang beriman, bukan kepada hamba-hambanya yang kufur, bukan kepada orang-orang sufi yang meyakini adanya wahdatul wujud. Namun orang-orang sufi, sebagian kelompok-kelompok sesat, tokoh-tokoh mereka mengakui didatangi oleh para malaikat. Katanya mereka didatangi oleh Jibril, wahya jinnun wa sayatin, padahal itu adalah jin dan setan-setan yang datang kepada mereka. Fayadhunnuna malaikat, mereka mengira itu para malaikat. Kal arwah alaihi tuqatib man ya'budul kawakib wal asnam. Ini sebagaimana kita para penyembah bintang dan para penyembah berhala, mereka seolah-olah didatangi oleh roh-roh halus, seolah-olah itu malaikat, padahal itu bukan malaikat, namun itu adalah setan dari kalangan jin yang ingin untuk menipu manusia agar mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula mereka-mereka yang mengaku turun kepada mereka malaikat, turun kepada mereka wangsit, sesungguhnya itu adalah setan-setan dari kalangan manusia atau dari kalangan jin. Wa kana awwalu man dara min haula'i fil Islam Al-Muqtar ibn Abi Ubaid Al-Thaqafi alladhi akhbara bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadits sahih alladhi rawahu Muslimun fi sahihihi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala
sayakunu fi saqifin kadzabun wa mubir. Dikatakan bahwasanya pertama kali orang yang mengaku didatangi oleh malaikat di dalam sejarah Islam itu seorang yang bernama Al-Mukhtar bin Abi Ubaid As-Saqafi, yang dia mengaku sebagai nabi pada zaman Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW pernah mengabarkan dalam hadis yang sahih, diriwayatkan Imam Muslim, Nabi mengatakan, sayakunu fi Saqif, akan muncul dari kabilah Saqif seorang yang kadzab, pendusta, yaitu yang mengaku sebagai nabi, dan seorang yang mubir, yaitu seorang yang jahat yang suka menumpahkan darah manusia. Bahkan al-kadzab Al-Mukhtar ibn Abi Ubaid As-Saqafi, dan yang dikatakan oleh Nabi SAW tersebut yang sebagai pendusta itu bernama Al-Mukhtar bin Abi Ubaid As-Saqafi yang mengaku sebagai nabi. Wa kana al-mubir, adapun yang suka menumpahkan darah manusia tanpa hak adalah Hajjaj bin Yusuf. Faqila li Ibnu Umar wa Ibnu Abbas, innal Mukhtara yaz'umu annahu yanzilu ilaihi. Pernah suatu saat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dan juga Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dikabari bahwasanya Al-Mukhtar bin Abi Ubaid As-Saqafi ini sering didatangi oleh roh halus yang datang kepadanya, yang diakui sebagai malaikat. Maka Abdullah bin Umar dan juga Abdullah bin Abbas ketika mendengarkan hal tersebut, mereka berdua pun mengakui sadaqah, dia benar, artinya ada yang turun kepadanya. Kemudian mereka berdua membaca ayat, hal unabbiukum ala man tanazzalus syayatin. Apakah aku akan beritahukan kepada kalian siapakah orang-orang yang turun kepadanya para setan-setan tersebut. Jadi yang turun kepada Al-Mukhtar bin Abi Ubaid As-Saqafi itu bukan malaikat, namun itu adalah as-syayatin. Betul, ada yang turun kepadanya, namun yang turun adalah as-syaitan. Demikian pula kalau ada orang mengaku turun wahyu kepadanya, kita katakan ya benar itu wahyu, namun wahyu dari as-syaitan. Karena juga dikatakan dalam Al-Quran, syaitan juga bisa mewahyukan, namun mewahyukan kesyirikan, mewahyukan kekufuran. Tanazzalu ala kulli affakin athim. Syaitan itu akan turun kepada setiap orang yang pendusta dan orang yang berbuat dosa. Wa qala al-akhar wa qila lahu innal Mukhtar yaz'umu annahu yuha ilaihi. Demikian pula ada orang lain mengatakan kepada Abdullah bin Umar atau kepada Abdullah bin Abbas bahwasanya Al-Mukhtar yang mengaku sebagai nabi ini dia itu sering diberi wahyu. Maka Abdullah bin Abbas atau Abdullah bin Umar membaca firman Allah, inna syayatin atau wa inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim yujadilukum. Sesungguhnya setan-setan itu mewahyukan kepada wali-walinya untuk menebat kalian. Jadi kalau ada orang yang mengaku diberi wangsul atau diberi wahyu, itu adalah wahyu daripada asyaitan. Apalagi wahyu telah terputus dengan meninggalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam artian wahyu kebenaran, wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ada syaitan, mereka juga bisa memberikan wahyu kepada para wali-wali mereka untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa min hadil arwah asyaitaniyah hiya ruhul ladzi za'ama sahibul futuhat annahu ulqiya ilaihi dzalikal kitab. Demikian pula di antara roh-roh halus yang merupakan wujudnya syaitan itu adalah roh yang pernah datang kepada sahibul futuhat, yaitu yang pernah datang kepada Ibnu Arabi, yang mana katanya roh halus tersebut yang dianggap sebagai malaikat itu memberikan kepadanya kitab tersebut, kitab Al-Futuhatul Makkiyah. Walihada yadku anwa'an al-qalawat bi ta'amin muayyan. Oleh karena itulah Ibnu Arabi dalam kitabnya tersebut Al-Futuhatul Makkiyah menyebutkan tentang masalah bagaimana bersemedi untuk mendapatkan atau untuk mendatangkan malaikat katanya. Padahal itu adalah asyaitan. Dan inilah yang dilakukan oleh dukun-dukun di atas muka. Tidaklah mereka menjadi dukun kecuali dengan mereka bergabung bekerjasama dengan setan dari kalangan al-jin, dan mereka harus syirik kepada Allah dan mereka harus kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dari sini pula kita mengetahui bahwasanya meskipun ada orang yang menyatakan sebagai kiai atau sebagai orang pintar, berkedok sebagai seorang alim, kemudian memberikan pengobatan alternatif dengan sesuatu yang berbau kesyirikan, berbau mistik atau khurafat, sebetulnya mereka adalah orang-orang yang didatangi oleh asyaitan dari kalangan jin
untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang diakui oleh Ibnu Arabi, didatangi oleh seorang makhluk yang dikatakan sebagai malaikat, kemudian ditampakkan kepadanya kitab dan itu disebarkan kepada manusia, padahal itu adalah wahyunya asyaiton. Ibnu Arabi menyebutkan tentang bagaimana mendapatkan hal tersebut dengan cara makan makanan tertentu atau dengan keadaan tertentu. Wa hadhihi mimma yaqali ashabiya ittisalun bil jinni wa syayatin. Ini adalah pintu untuk membuka kerjasama dengan setan dari kalangan al-jin. Sekali lagi, mereka para dukun-dukun atau mereka mengaku sebagai kiai, sebagai wali, terkadang mereka seperti itu keadaannya, bergabung bekerjasama dengan jin, dan mereka pun harus tunduk dengan jin-jin tersebut, dan mereka pun harus kufur kepada Allah Subhanahu wa taala seperti yang sudah pernah kita ceritakan. Fayadunnuna dzalika min karamatil auliya. Mereka mengira itu adalah karamah para wali. Padahal itu adalah kerjasama dengan al-jin. Wa inna ma huwa min al-ahwali syaitaniyah. Padahal itu adalah keadaan para setan-setan dari kalangan jin dan manusia. Wa a'rifu min haula'i adadan, dan kata Syekhul Islam, dan aku mengenal banyak manusia yang seperti itu keadaannya, mengaku sebagai wali Allah, memiliki karamah, padahal itu adalah sihir daripada asyaitan. Wa minhum wa man kana yuhman fil hawa ila makan ba'idin wa ya'ud. Di antara mereka wali-wali syaitan tersebut ada yang bisa terbang di udara kemudian kembali ke tempat asalnya, padahal dia melakukan perjalanan yang sangat jauh. Ini bukan karamah para wali, namanya adalah sihirnya para setan dari kalangan al-jin. Wa minhum man kana yu'ta bi marid masruq. Di antara mereka juga ada yang bisa mendatangkan harta manusia yang dicuri oleh para pencuri. Padahal yang mencuri adalah golongan jinnya mereka sendiri. Tasriqu sayatin wa ta'tini, yang mencuri adalah kalangan setan mereka sendiri. Kemudian mereka mendatangkannya. Makanya jangan tertipu dengan ucapan dukun-dukun tersebut. Meskipun terkadang benar satu kali, namun 1000 kali mereka penuhi dengan kedustaan. Wa minhum man kana tadullu ala tariqat biju'lin yahsullahu minan nas aw li ata'in yu'tunahu idza dallahum ala tariqatihim wa nahwi dzalik. Ada pula yang mentarafkan saya akan tunjukkan dirimu kepada tempat pencurian tersebut atau tempat-tempat yang gaib katanya, dengan imbalan uang dan sebagainya. Intinya mereka adalah manusia-manusia yang sebetulnya mereka adalah tamak dengan dunia, ingin untuk menipu manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Walamma kanat ahwalu haula'i syaitaniyah kanu munaqidina lirusul sallallahu taala wa sallamu alaihim. Dikarenakan mereka itu adalah orang-orang yang bekerjasama dengan syaitan, maka pasti mereka adalah orang-orang yang menyelisihi para ar-rusul. Kalau kita lihat dukun-dukun yang ada sekarang yang mengaku mungkin sebagai kiai atau sebagai wali atau sebagai orang pintar, mereka adalah orang jauh dari ajaran Islam, entah dalam masalah akidah atau dalam masalah ittiba'us sunnah. Tidak pernah sholat di masjid Allah Subhanahu wa taala dengan berjamaah. Tidak akan mungkin mereka memahami akidah yang benar, karena mereka harus orang-orang yang betul-betul kufur. Tidak akan mungkin orang itu menjadi saksi kecuali menjadi orang yang paling kufur atau orang yang paling syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama yujad fi kalami sahibil futuhat al-makkiyah wal fusus wa asbahi dzalik yamdahul kuffar. Seperti yang juga tercantum dalam kitab Al-Futuhatil Makkiyah, kitab Futuhatil Makkiyah dan juga kitab Futusul Hikam, karena Ibnu Arabi ini mengkolaborasikan, menggabungkan, menjamakkan antara semua kekufurannya Fir'aun, kekufurannya Wahdatul Wujud orang Nasara, kekufurannya dukun dan sebagainya. Meskipun banyak dipakai oleh sebagian orang-orang yang belajar di pondok pesantren atau yang di universitas Islam di negeri kita ini, namun sebetulnya kitab-kitab ini adalah kitab-kitab yang mengajarkan kepada kekufuran ataupun kesyirikan. Di antaranya di kitab tersebut kata Syekhul Islam Ibnu Arabi memuji orang-orang kafir, misla qaum Nuh, memuji kaum Nabi Nuh, wa Hud wa Fir'aun wa ghairihim, memuji Fir'aun, memuji karena mereka sama keyakinannya. Bahwasanya kata Ibnu Arabi, mereka kaum Nabi Nuh ketika menyembah para wali-wali tersebut tidaklah menyembah kecuali
menyembah Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Fir'aun tidak menyembah kecuali menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah dia mengatakan ana rabbukumul a'la kecuali karena dia sudah sampai kepada tingkat ma'rifat atau tingkat yang paling tinggi, sehingga dia pun bersatu dengan Allah. Maka tidak salah kalau dia mengatakan aku adalah Rabb kalian yang paling tinggi. Ini adalah ucapannya Ibnu Arabi dalam kitab-kitabnya tersebut. Wa yantaqisul anbiya, dan Ibnu Arabi dalam kitab-kitab tersebut dia mencelah para nabi. Kanuhin wa Ibrahim wa Musa wa Harun wa yadhummu syuyukhal muslimin al-mahmudina indal muslimin. Dan dia mencela para ulama-ulama kaum muslimin yang memiliki kedudukan yang tinggi di tengah-tengah kaum muslimin, kal Junaid bin Muhammad wa Sal bin Abdul Atasuri wa amsalihima wa yamdahu al-madmumin indal muslimin. Ini adalah keadaannya al-bidah. Ulama al-sunnah dicela, sedangkan ulama al-bidah mereka junjung tinggi. Di antaranya yang dijunjung tinggi oleh Ibnu Arabi seperti Al-Hallaj, yang merupakan juga pencetus wahdatul wujud. Ini adalah keterbalikan manusia dari muka bumi. Kama dzakara fi tajriyati al-khayaliyah syaitaniyah fa inna Junaid qaddasallahu ruhahu kana min a'immatil huda. Al-Junaid yang banyak dicela oleh Ibnu Arabi, dia adalah ahli tauhid. Dia adalah orang yang merupakan ulama petunjuk kaum muslimin. Fasuila an tauhid faqala at-tauhid ifradul hudusi anil qidam. Al-Junaid yang ditokohkan oleh sebagian sufi juga, dia ketika ditanya tentang apa itu tauhid, tauhid adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Fabayyana anna tauhid an tumayyiz bainal qadim wal muhdath wa bainal khaliq wal makhluq. Tauhid adalah, kata Junaid, merupakan pemisah antara al-makhluk dengan al-khaliq. Ini ucapan seorang yang juga ditokohkan oleh sufi, namun juga dicela oleh kelompok atau oleh Ibnu Arabi yang sangat kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan masih ada lanjutan dari ucapan Ibnu Arabi yang juga sebagai bantahannya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.